Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, hari Selasa 7 Februari 2023. Saya Romo IA. Saudari-saudara, selamat pagi. Semoga kita dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan agar bisa menyelesaikan persiaran hari ini dalam kesempurnaan kasih Tuhan. Sekarang kita renungkan Injil bersama-sama dari Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, mereka tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan juga siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu semua berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu pun membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ketaatan iman timbul dari hati yang bersih. Apa artinya? Yaitu, orang beriman selalu mengusahakan keseimbangan antara yang ada dalam batin dengan yang tampak secara lahiriah. Kesalahan orang Farisi dan ahli Taurat dalam Injil tadi adalah tentang cara pandang yang hanya memberatkan pada satu sisi saja. Padahal, hidup adalah kumpulan berbagai macam dinamika pribadi yang semuanya menuntut untuk diseimbangkan. Benar bahwa berdoa dan taat beribadah sebagai keharusan, tetapi jangan dilupakan soal menempatkan diri dan juga kesungguhan hidup sehari-hari. Dengan keseimbangan diri inilah maka hati kita akan terpola untuk selalu memihak pada kebenaran. Dan itulah bentuk aplikasi konkret dari cara beriman. Saudari-saudara, menjadi murid Tuhan merupakan perjuangan yang mengharuskan kita setia pada apa yang diajarkan Tuhan, sembari kita menghayati dan memprakarsai keselamatan secara menyeluruh kepada semua orang. Tugas itu dipercayakan pada kita. Maka mari kita melihat sejauh ini pengamalan beriman kita ini. Sudahkah membawa orang menuju pada kesadaran dan kesatuan bersama Tuhan? Dan apa sajakah kira-kira motivasi yang kita munculkan saat hidup dalam ketaatan iman selama ini? Semoga pada hari ini kita masih dipercaya untuk mengemban karya perutusan bagi keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tuntun kami untuk setia pada perintah dan jalan kebenaran-Mu. Berilah kami hati yang bersih, agar semakin tegaklah langkah kami. Semoga melalui keberadaan kami, semakin banyak orang pula yang mengalami kasih-Mu dan mempunyai kesadaran untuk tetap berserah kepada-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua
keluarga kita, dan segala rencana kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.